Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya akan bikin video yang sesuai di thumbnail teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau kasih makan ular dulu. Saya akan kasih makan anak ini teman-teman. Sebenarnya bukan belum waktunya makan, tapi ini ada tikus yang mati. Kasih makan balpiton sampai 2 kali, cuman dililit tok, enggak mau dimakan. Jadi lemparin ke di sini aja teman-teman. Jadi di tempat saya itu enggak ada ceritanya tikus kebuang sia-sia. Guys, kok wedi aku. Ngawur ke strike guys. Kudu pakai hook. Nah, jadi ini susahnya kalau ular gede pakan kecil teman-teman. Akhirnya kena. Nah, biar dia makan, saya akan bahas tentang ini teman-teman. Jadi ini adalah Tropidolaimus subhanulatus, Bornean Killet Pit Viper. Jadi sebenarnya ular ini sudah pernah saya munculin di awal saya buat YouTube. Cuman mungkin saya akan buat video khusus tentang dia dan lebih mendetail mungkin teman-teman. Biar lebih jelas, saya akan buka pintu kandangnya teman-teman. Tropidolaimus subhanulatus itu di Indonesia tersebar di Pulau Kalimantan dan Sulawesi teman-teman. Jadi kalau yang ini berasal dari Kalimantan, dan kalau yang Sulawesi itu warnanya kayak gini. Nah, jadi sangat jauh berbeda, tapi spesiesnya tetap sama teman-teman, tapi hanya beda lokality dan beda warna aja teman-teman. Dan untuk contohnya kayak ini subhanulatus Borneo, itu pun warnanya enggak cuman kayak gini, jadi ada banyak, ada yang dominan ke hijau, dominan ke biru, dan atau dominan ke kuning. Begitu juga sebaliknya yang Sulawesi, ada yang enggak melulu seperti itu warnanya teman-teman. Jadi banyak variasi di setiap daerahnya. Viper ini termasuk jenis viper yang cara berkembang biaknya itu mereka ovovivipar teman-teman. Jadi mereka apa ya, dia langsung bentuknya itu kayak melahirkan gitu teman-teman. Jadi dia nyimpen telur di dalam perutnya dan keluar langsung dalam bentuk anak ular teman-teman. Karena viper sendiri itu ada yang ovovivipar kayak gini, ada juga yang ovipar teman-teman, atau bertelur. Contohnya seperti Parias kayak gitu, Parias hagenis, sumatranus, ataupun kalau selasma rhodostoma teman-teman. Seperti yang saya bilang, seperti video yang dulu-dulu, jadi Tropidolaimus di Indonesia itu ada 3 spesies teman-teman. Ada Tropidolaimus subhanulatus, ada Tropidolaimus wagleri, dan Tropidolaimus latinsinthus teman-teman. Nah, jadi subhanulatus ini adalah viper arboreal teman-teman. Jadi hidupnya full ada di pepohonan, ranting-ranting pohon. Sesekali mungkin mereka turun karena mereka ingin mungkin berpindah tempat, ataupun tidak sengaja jatuh, atau faktor yang lain-lain teman-teman. Makanan ular ini kalau di peliharaan kayak gini itu makanya full tikus putih teman-teman. Itu untuk ukuran mencit dewasa itu sudah sangat pas. Itu biasanya saya kasih makan gimana ya, kalau Tropidolaimus ini adalah spesies viper yang pola makannya itu lama teman-teman. Jadi apa ya, mereka mencerna makanannya itu sangat lambat. Jadi jangan dikasih makan terlalu sering. Kalau di sini sih ngasih makannya itu 2-3 minggu sekali teman-teman, pakai mencit 1 ekor aja. Dan kalau di alam liar sendiri, subhanulatus ini memangsa semua hewan yang ada di pepohonan yang sekiranya masuk ke mulutnya, kayak mungkin kelelawar, burung, tikus pohon, dan sebagainya. Kalau masih baby, mereka biasanya memangsa reptil kecil seperti cicak, kadal, ataupun katak kayak gitu teman-teman. Untuk membedakan jantan dan betina seperti video yang kemarin, Tropidolaimus sp ini adalah jenis ular yang bisa dibedakan kelaminnya berdasarkan visualnya teman-teman. Jadi jantan betinanya itu kayak gini.
Jadi tidak perlu disexing atau diapa-apain, udah ketemu teman-teman, hanya dilihat dari warna. Untuk semua jenis Viper, mereka ini bertaring solenoglipa teman-teman, jadi taring panjang yang bisa dilipat ke dalam, dan didominasi jenis bisa itu hemotoksin. Jadi hemotoksin itu kalau nggak salah apa ya, kayak perusakan jaringan sel darah merah teman-teman. Tapi untuk Subhanallah sendiri, mereka ini jenis-jenis Viper yang memang berbisa tinggi, tapi untuk kasus kematian itu saya belum tahu teman-teman. Jadi tidak sebahaya Viper-Viper yang hidup di tanah kayak Siamese Russell Viper atau Malayan Pit Viper teman-teman. Nah, jadi jenis Viper ini mereka itu suka lingkungan yang sejuk dan lembab teman-teman. Di habitatnya sendiri mereka ini menghuni hutan hujan teman-teman, hutan hujan tropis kayak gitulah mungkin istilahnya. Jadi tempatnya itu lembab. Nah, karena saya belum pernah ke Kalimantan langsung dan lihat ular ini di alamnya, jadi mungkin saya akan bahas tentang gimana sih serunya pelihara Viper itu, caranya kayak gimana, kayak gitu-gitulah ya. Jadi yang harus kalian siapkan itu adalah kandang dengan sirkulasi yang banyak teman-teman. Jadi kayak gini, ini atasnya ini full apa istilahnya ini, biar dibilangnya ya kawat, tapi yang kecil-kecil banget teman-teman. Jadi ini full, jadi sirkulasi sangat enggak pengap. Kalau di sini sangat lancar teman-teman. Jadi golongan Tropidolaimus sp itu mereka butuh sirkulasi yang sangat bagus. Kalau kurang mereka itu bisa apa ya, kayak kehabisan udara kayak gitulah ya, apa istilahnya ya. Ya intinya enggak bagus teman-teman kalau pakai kandang yang sirkulasinya contohnya kayak yang gini. Nah, yang dilubang-lubangin gini tok ini kurang. Jadi harus kayak gini. Kalau bisa sih dari bagian samping kanan dan kiri juga. Nah, terus wajib kasih kayu-kayuan kayak gini. Jadi karena mereka hewan arboreal butuh tempat nangkring, jadi wajib dikasih kayu-kayuan kayak gini teman-teman. Untuk ukuran kandang sebenarnya ini hanya ukuran 60 cm loh, tapi sudah terlihat sangat luas sekali karena Viper itu ya ularnya kecil. Ini ukuran 60 x 40 x 40 teman-teman. Jadi ini sudah sangat cukup. Nah, masalah makan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, jadi mereka ini makannya sangat irit sekali teman-teman. Mungkin dalam 1 bulan itu kalian bisa kasih 2-3 ekor mencit saja untuk 1 bulan. Jadi ini sebenarnya udah waktunya mau makan, cuman saya ndak berani kasih makan karena takut tragedi kayak kemarin. Terus satu lagi teman-teman, jadi kalau bisa itu usahakan setting kandang itu yang bisa menjaga kelembapan. Contohnya dikasih substrat yang teksturnya bertanah kayak gitu lah ya, seperti kokopit atau forest bug kayak gitu teman-teman. Cuman forest bug lagi habis, udah laku semua, jadi ini pakai alas koran. Sebenarnya ini kurang bagus ya, kurang direkomendasikan karena koran tidak bisa menyimpan kelembapan yang lama. Jadi substrat itu kalau ular-ular Viper kayak gini ini sebenarnya wajib yang kayak teksturnya kayak tanah, jadi sangat menjaga kelembapan. Dan ini yang paling penting untuk kalian yang pelihara Viper, apalagi yang kayak gini, tree Viper, hampir semua sih, ndak harus ular Viper yang Subhanallah ini. Jadi Viper itu tiap hari wajib disemprot teman-teman, jadi di spray. Mau ulernya ataupun kandangnya, jadi seluruhnya itu harus di spray teman-teman, agar kondisi kandangnya itu lembab. Dan mereka juga minum dari situ teman-teman, kan kalau di spray itu air biasanya numpuk di kayak gini ya, atau di pinggiran-pinggiran kandang, mereka minum dari situ. Jadi sebenarnya ini enggak ada fungsi. Ini dikasih air di dalam kayak gini, ini enggak fungsi. Jadi mereka itu kan kalau di alam liarnya kan minumnya itu dari daun-daun yang nempel, daun-daun yang nempel, dari air-air yang nempel di daun teman-teman. Jadi ya bawaannya memang gitu. Jadi kalau dikasih water dish, mereka itu enggak paham, enggak tahu. Jadi lebih baik di spray. Untuk di spray itu bisa 2-3 kali dalam sehari.
Nah, makanya itu tadi, spray harus rutin dan sirkulasi harus banyak. Karena kalau di spray rutin tapi sirkulasi kurang, itu mengakibatkan kondisi yang pengap di dalam kandang teman-teman. Jadi ularnya pasti bisa sekarat nanti. Jadi di spray rutin bersama sirkulasi ini yang cukup. Jadi itu kombinasi yang pas untuk pelihara ular viper kayak gini teman-teman. Nah, satu lagi enaknya pelihara viper. Viper itu ularnya irit makannya teman-teman. Dan ularnya kecil, enggak besar. Cocok lah buat kayak saya yang males-males kayak gini ya. Jadi sangat beda dengan pelihara piton. Ya namanya ular venom ya pasti beda. Tapi kalau ular berbisa itu hanya display only teman-teman, tidak untuk dipegang-pegang. Jadi kalau mau keluarin, mau ganti kandang, bersihin kandang, wajib pakai hook. Ya, jadi memang nikmatin pelihara ular berbisa itu kayak gini aja. Jadi hanya display, kasih lampu, lihat mereka nangkring, foto-foto, itu cakep banget teman-teman. Tapi dibalik kesimpulan dan keiritannya itu harus ada komitmen yang kalian tanam dari awal teman-teman. Jadi itu tadi tidak boleh dipegang-pegang, hanya display only, dan siap resiko pokoknya. Karena kita bermain kayak gini, tidak tahu kan musibahnya kapan, kayak itu bisa saja terjadi. Yes, mungkin video dari saya malam ini hanya itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.